Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ni'amihi al-kamilah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil awsafil kamilah. Wa ala alihi wa sahbihi alladhina nadu ad-darajatul ulya bis-sabqi fi nusratil millah. Amma ba'du. Kita melanjutkan daripada qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumi fid dharain amin. Kita melanjutkan daripada hadis Nabi tentang 6 perkara itu akan terasing jika berada di 6 perkara. Paham apa paham? Jadi yang berikutnya lagi adalah wal alimu dan orang alim. Wal alimu dan orang alim. Gharibun itu terasing. Gharibun itu terasing. Idza kana jika ada siapa alim mukiman itu bertempat tinggal. Mukiman itu bertempat tinggal baina qaumin di antara suatu kaum. Baina qaumin di antara satu kaum. La yastami'una yang tidak mendengarkan siapa kaum ilaihi kepada seorang alim. Aila yulquna maksudnya adalah tidak menjatuhkan siapa mereka atau menurunkan siapa mereka as-sam'a pada pendengaran ila hadisi pada pembicaraannya orang alim. Masya Allah, Masya Allah. Jadi salah satu musibahnya umat Islam, umatnya Rasulullah SAW yang berikutnya lagi adalah wal alim gharibun, orang alim itu gharib, orang alim itu terasing manakala dia berada di suatu kaum, kaumnya itu tidak mau mendengarkan ilmunya orang alim, tidak mau belajar sama orang alim, tidak mau ngaji sama orang alim. Ini musibah bagi umatnya Rasulullah, musibah bagi alam semesta ini. Manakala ada orang-orang alim tapi tidak dimanfaatkan ilmunya, ya. Satu, dari posisi ilmunya itu tidak dimanfaatkan oleh umat. Ini juga beberapa kendala kehidupan kita ini, ya. Orang alim tapi ilmunya kenapa tidak manfaat? Satu, ada 2 faktor, ya, beberapa faktor. Faktor yang pertama, ya, faktor yang pertama kalau di sini disebutkan adalah kaum itu sudah tidak mau butuh lagi seorang alim, seorang ilmunya orang alim sudah tidak dianggap lagi karena masyarakat punya maunya sendiri-sendiri atau maunya masyarakat itu punya punya pikirannya sendiri-sendiri tentang kehidupannya. Jadi tidak butuh lagi masyarakat Islam, sudah tidak butuh lagi orang alim. Anak-anaknya tidak ingin diciptakan anak-anaknya menjadi orang alim. Ya, karena apa faktornya? Ya karena faktornya masyarakat sudah hubbud dunia, terlalu cinta dunia. Untuk apa anaknya jadi orang alim? Kalau dia ngalim bisa tafsir Al-Quran, bisa baca hadis, bisa baca fikih, bisa itu terus kemudian mendaftarkan dirinya untuk jadi pegawai urusan agama saja di negara Indonesia, diterima apa tidak? Bisa ngaji tafsir Jalalain, bisa ngaji Fathul Mu'in, Hatam Bukhari Muslim, terus kemudian mendaftarkan untuk jadi pegawai negeri kantor urusan agama. Di negara ini diterima apa tidak kita? Diterima apa tidak? Tidak diterima karena yang penting itu ijazahnya. Oh, ijazah, sahadah pondok pesantren, keluaran pondok pesantren. Oh, anak ini sudah selesai ngaji Fathul Wahab, sudah selesai ngaji Alfiyah Ibnu Malik, sudah selesai ngaji Bukhari Muslim, sudah selesai ngaji Nahwu Shoroh. Tidak diterima di negara ini. Walaupun urusan
agama. Ya Allah, ini permasalahan. Ini permasalahan. Ini Masya Allah. Ini Masya Allah. Ini masalahnya ya ini. Masyarakat juga enggan anak-anaknya suruh belajar agama. Karena apa yang penting itu adalah ijazahnya. Ya, yang penting ijazah. Masya Allah. Ini masalahnya umat Islam. Ketika sudah orang alim sudah gharib, dianggap terasing oleh suatu kaum yang sudah tidak mau mendengarkan lagi, tidak mau ngaji lagi. Maka oleh karena itu dalam hadis bada din gharib wa sayaudu gharib kama bada. Agama ini pertama datang dianggap aneh, dianggap asing, dan akan dianggap asing lagi nanti suatu ketika. Bada din wa sayaudu, dan akan kembali agama ini dianggap asing, terasing ya. Insyaallah. Ini permasalahan umat Islam. Jadi yang permasalahan yang berikutnya lagi, kenapa terjadi seperti itu? Satu, masyarakat sudah pola pikirnya sudah berbeda. Yang kedua juga faktor para ustadz-ustadznya atau para orang-orang alimnya itu. Alim, kalau memang betul-betul jadi orang alim yang sungguh, insya Allah pasti manfaatnya. Kadang-kadang itu jadi ustadz, tidak sungguh-sungguh masalahnya. Jadi dia jadi ustadz itu, jadi orang alim itu tidak hanya sekedar pajang nama di depan Pak Ustadz, rumahnya Pak Ustadz siapa, ya, dia ketua majelis apa, nggak usah begitu itu apa. Jadi orang alim ukurannya bukan pajang pasang papan nama, tapi kualitas dirinya itu loh orang alim. Jadi orang alim itu akan lahir seorang alim manakala dia juga belajar sama orang alim. Paham? Tidak ada orang alim lahir terus kemudian tanpa guru seorang alim, itu namanya tidak akan ada, itu tidak akan terjadi. Yang pertama adalah seperti itu. Sumaqala, lantas bersabda siapa Nabi SAW, Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, makhluk Allah, la yanduru, tidak akan memandang siapa Allah, ilaihim, pada mereka. Aiha ula'il qaum, artinya mereka itu kaum. Alladzina, yaitu alladziyan la yusuhuna, yang tidak memperhatikan siapa mereka, ila kalamil alim, pada kalamnya seorang alim. Yaumal qiyamah, di dalam hari kiamat. Perhatikan, Masya Allah, yang perlu kalian harus hati-hati di sini nih. Yang perlu kalian harus apa itu? Haula'il qaum. Allah tidak akan memandang kepada mereka yang tidak mau memperhatikan, yang tidak mau mendengarkan kalamnya seorang alim, tidak mau belajar sama orang alim, tidak mau ngaji sama orang alim. Maka Allah tidak akan memandang orang itu dari kiamat nazar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Nazar rahmah, dengan pandangan kasih sayang. Wayah tamilu, dan serupa apa ayar ja'a, supaya dikembalikan apa ad-dhamir ilal mazkurin, yang pada semua yang tersebut, awalan, yang pertama. Wahum, utai mereka itu alladzi lam yusallu, yang tidak sholat siapa mereka, fi dalikal masjid, pada itu masjid, walam yaqra'u, dan tidak membaca semua, fi dalikal mushaf, di dalam itu mushaf, wal kharij an amrillah, dan yang keluar dari perintah Allah, waseul khuluq, dan yang jelek budi pekertinya, minar rajul wal mar'ah, dan perempuan, wa man lam yattabi kalamal alim, dan yang tidak mengikuti kalamnya orang alim. Jadi sangat dimemperkan, diserupakan ini kalam, maksudnya adalah innallaha ta'ala la yanduru ilaihim yaumal qiyamah. Ini adalah tidak hanya orang alim, tapi semua yang terjadi yang di depan tadi, yaitu orang-orang yang tidak sholat di masjid, masjidnya bagus-bagus tapi masjidnya kosong, tidak mau membaca Al-Quran, orang yang keluar dari perintah Allah, orang yang punya budi pekerti jelek dari laki-laki perempuan, orang yang tidak mengikuti, tidak mau mengaji, tidak mau belajar sama orang alim, maka orang itu tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat dengan pandangan kasih sayang. Na'udzubillah summa na'udzubillah.
Wal maqalah asaniyah, makalah yang kedua dari bab yang sudasi, bab yang keenam. Qala bersabda siapa an-nabiyyu Nabi sallallahu alaihi wasallam, sitatun utawi 6 manusia, sitatun utawi 6 minan nasi daripada manusia, la'antu melaknat siapa saya hum pada mereka, la'antu melaknat siapa saya ini saya Nabi, maksudnya ini hadisnya Nabi, hum pada sitah itu, wala'ana dan melaknat hum pada mereka siapa Allahu Allah Ta'ala makhluk Allah. Doaun la'antuhum ini adalah doa. Laknat itu artinya apa? Itu doaun la'antuhum, utawi kata-kata la'antuhum itu doaun, itu adalah doa minhu daripada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, alaihim yang memberatkan atas mereka. Mereka itu golongan 6 orang itu. Golongan 6 orang itu. Wa kullu nabiyyin dan utawi tiap-tiap nabi. Wa kullu nabiyyin dan utawi tiap-tiap nabi itu mujabud da'awat, itu dikabulkan doa-doanya. Mujabud da'awat itu dikabulkan doa-doanya. Wa fil jami' shaghir, di dalam kitab jami' shaghir bukan mujabun bihadfil mudhaf ilaih, artinya mujab gitu aja, bukan mujabud da'wat tapi mujab gitu aja. Bihadfil mudhaf ilaih, dengan membuang mudhaf ilaih, ay minallah daripada Allah Ta'ala malur Allah, wa minal khalqi dan daripada makhluk. Waruya dan diriwayatkan biyain tahti tahtiyatin, dengan ya yang di bawah, badala mim menjadi gantinya mim. Yujabu dikabulkan di dalam riwayat hadis yang lain. Wal jumlah ataupun jumlahnya itu minal mubtada al khabar, daripada mubtada al khabar. Wa kullu nabiyyin yujabu wa kullu nabiyyin mujabun wa kullu nabiyyin mujabud da'awat. Halun itu menjadi hal min fa'ili la'antuhum, fa'il daripada la'antuhum. Yang kedua, yang berikutnya apa itu? Yang pertama siapa? Yang pertama adalah az-zaid fi kitabillah, orang yang nambahi fi kitabillah, di dalam kitab sucinya Allah, di dalam Al-Qur'an, yang nambahi fi kitabillah di dalam kitab sucinya Allah Ta'ala mahalur Allah. Aiman seseorang yadkhulu, yang masukkan siapa man fihi di dalam kitabullah, ma pada perkara laisa yang tidak ada minhu daripada ma. Jadi dia nambahi di dalam Al-Quran itu ditambahi, mungkin 1 titik kah, 2 titik kah, 1 huruf kah, 1 kalimah kah. Orang yang nambah itu akan dilaknat oleh Nabi, dilaknat oleh Allah. Wa yata'awwalu, dan mentakwil siapa orang kepada kitabullah, bima dengan perkara la yasihu yang tidak sah apa ma. Mentakwil artinya Al-Quran dengan sesuatu yang tidak sah. Yang kedua siapa yang akan dilaknat oleh Allah dan Rasulnya? Wal mukadzib, dan orang yang membohongkan biqadarillah, dengan takdirnya Allah Ta'ala mahalur Allah. Wa huwa utawi wal mukadzib biqadarillah itu ta'alluqul iradah, itu keterkaitannya kehendaknya Allah az-zatiyah yang bersifat zat, bil asya, dengan beberapa macam, fi awqatiha di dalam waktu-waktunya iradah al-khasah yang tertentu. Fata'liku kulli halin, maka utawi menggantungkan tiap-tiap keadaan, min ahwalil a'yan, dari macam-macamnya beberapa benda, bizamanin dengan zaman muayyanin yang tertentu, wasababin dan suatu sebab muayyanin yang tertentu, ibaratun itu suatu ibarat, anil qadari daripada takdirnya Allah. Nah, yang pertama, yang kedua itu ya, wal mukadzib biqadarillah. Jadi yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Yang ketiga,
wal mutasallid bil jabarut, dan seorang penguasa bil jabaruti dengan sombong, seorang penguasa yang otoriter, seorang penguasa yang otoriter atau yang sombong. Bi fathil ba, artinya dengan fathahnya ba. Bil qibri, artinya dengan sombong, wal qahri, dan memaksa. Bil kibri, dengan sombong, wal qahri, dan memaksa. Wa ya'izzu, maka dimuliakan siapa mutasallid, penguasa yang otoriter itu, bidzalika, dengan itu semuanya, man, pada seseorang, azalla, yang menghinakan kepada man, siapa Allah Ta'ala, makhluk Allah. Wahum, utawi mereka itu ahlul batil, itu orang-orang yang ahli batil, orang yang memuliakan penguasa yang sombong otoriter itu, maka akan dihinakan oleh Allah. Wa yadhillu, dan akan hina siapa man, orang a'azza, yang memuliakan siapa man, a'azza, yang memuliakan kepada man, siapa Allah. Wa yadhillu, dan menghinakan man pada seorang a'azza, yang memuliakan kepada man, siapa Allah. Wahum, utawi mereka yang dihinakan itu adalah ahlul haq, ahli kebenaran. Orang yang otoriter itu dia akan menghinakan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, padahal mereka adalah orang-orang ahli haq. Qauluhu fa ya'izzu bil fa, atfu tafsir, itu menjadi ataf tafsir, jelas. Wa bi nuskhatin, dalam satu nuskhah bil lam, dengan lam. Yang berikutnya lagi yang dilaknat oleh Allah dan Rasulnya itu siapa? Wal mustahillu, dan orang yang menghalalkan li haramillah, pada tanah haramnya Allah. Bi fathil ha, dengan fathahnya ha, wa ra, dan ra. Harami, harami. Fathahnya ha, ya. Terus warra, harami, bifatihah warra. Liharimillah, bifatihah haro, bener bifatihah warra, haramillah. Harami Makkah, maksudnya adalah tanah haramnya Makkah. Wahwa, utawi wal mustahil haramillah ini, man, seseorang fa'ala, yang mengerjakan siapa man, fil harami, di dalam tanah haram, ma, pada perkara yahrumu, yang mengharamkan, apa fi'luhu, mengerjakannya ma. Jadi dia melakukan perkara yang diharamkan oleh Allah di tanah haramnya Allah. Misalnya berjudi di tanah haramnya Allah, pacaran di tanah haramnya Allah, ninggalin sholat di tanah haramnya Allah, itu akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Berat itu. Tanah haramnya Allah itu pahala besar, tapi kalau melakukan dosa besar, paham ya? Kalau amalan kebaikan dapat pahala kalau melakukan dosa beda dengan di luar tanah haramnya Allah, ya. Di Mekah, Madinah, di luar itu, ya kalau kamu haram, ya dosa, standar dosa yang ada itu. Tapi kalau di sana dilipat gandakan, sebab ini ada makalah Rasulullah melakukan kejahatan di tanah haramnya Allah, kemaksiatan yang dilarang oleh Allah di situ, maka akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah. Berat apa enggak? Sangat berat. Wal mustahillu, dan yang menghalalkan min itrati, dari keturunanku, zurriyati, keturunan diriku, wa qarabati, dan kerabatku, ma, pada perkara harrama, yang mengharamkan siapa Allah. Wa huwa, utawi mustahil min itrati itu, man, seseorang fa'ala, mengerjakan siapa man, fi dzurriyyati Rasulillah, dalam keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma, pada perkara yahrumu, yang haram, apa fi'luhu, mengerjakan ma,
minal ma'asi daripada kemaksiatan-kemaksiatan, wal mazalimi dan beberapa kezaliman. Tidak boleh kita kepada keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Yang berikutnya lagi adalah watarik dan yang meninggalkan li sunnati pada sunnahku. Yang meninggalkan sunnahku ini termasuk dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Orang yang meninggalkan sunnahku bil i'radi dengan berpaling anha daripada sunnahku, istighfafan karena menganggap remeh, istighfafan karena menganggap remeh, istighfafan karena menganggap remeh. Fa innallaha maka sesungguhnya Allah, fa innallaha maka sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur Allah, layan dulu tidak memandang siapa Allah ilaihim pada mereka. Yang 6 golongan itu yaumal qiyamati di dalam hari kiamat, nadhr rahmah pada pandangan kasih sayang. Warawa dan beratkan apa hadal hadis ini hadis At-Tirmidzi siapa Imam Tirmidzi, wal Hakim Imam Hakim, an Aisyah diriwayatkan daripada Siti Aisyah, wal Hakim dan Imam Hakim an Ali diriwayatkan Imam Ali karramallahu wajhah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan kita keberkahan, menjadi orang ahlul ilmi wal khair, dan jangan dijadikan kita, keluarga kita, anak cucu muslimin muslimat menjadi ahlus syarri wad dhar. Amin Allahumma amin. Dan semoga kita jangan sampai termasuk golongan orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Qabul al-Fatihah.